Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 776. Mendengar kata-kata Lin Yu, Bu Cheng dan Bai Ren Tu tidak bisa membantu tetapi menjadi tertarik, dan mendengarkan dengan cermat. Tapi Han Bing menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata, belum ada undian, tapi setelah upacara pembukaan selesai, pengundian akan dilakukan. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Saat Han Bing berbicara, ia melihat sejumlah kendaraan off-road Hummer hitam masuk satu persatu dari pintu masuk di satu sisi, dan akhirnya berhenti di depan mimbar. Sederet penjaga berseragam dan sarung tangan putih berdiri di depan mimbar dengan tergesa-gesa melangkah ke depan untuk membuka pintu, dan kemudian melihat beberapa pria parubaya turun dari mobil, baik dengan seragam militer yang tegak atau berseragam jas yang rapi dan keagungan. Tidak ada yang bisa melihat bahwa orang-orang ini memiliki posisi yang luar biasa. Orang-orang ini seharusnya menjadi pemimpin senior dari institusi khusus di berbagai negara. Lin Yu memandang sekelompok orang dan bertanya pada Han Bing. Baik. Han Bing mengangguk, lalu menunjuk ke sekelompok orang, dan memperkenalkan Lin Yu kepada para pemimpin teratas dari beberapa organisasi terkenal seperti Situasi Khusus Amerika Serikat, Liga Pedang Suci Eropa Barat, dan Mesade Kerajaan Israel. Lin Yu mengangguk sambil mendengarkan. Yang mengejutkan Lin Yu adalah di antara para pemimpin senior ini, selain Yuan He dan Sui Dongwei, Lin Yu sebenarnya melihat dua kenalan lama, Tokugawa dan He yang sebelumnya memprovokasi atas nama Sword Master League. Fukuyama. Memikirkan mereka berdua menekan Hu Haifan untuk memecatnya, Lin Yu tidak bisa membantu menyipitkan matanya jika mereka berdua tahu bahwa mereka telah kembali ke Departemen Intelijen Militer sekarang. Mereka tidak tahu apa yang seharusnya mereka rasakan. Karena mimbar terlalu jauh dari sini, Tokugawa dan Fukuyama sama sekali tidak menemukan Lin Yu. Setelah kemunculan sekelompok pemimpin tingkat tinggi, para anggota dari berbagai institusi yang bergerombol di depan mimbar juga berbaris rapi. Pada saat ini, sekelompok besar penjaga bersenjatakan senapan serbu dengan cepat berlari ke arah sekitar lapangan latihan. Lokasi penjagaan yang direncanakan telah diperbaiki, dan dia dengan dingin mengamati sekeliling taman bermain untuk mencegah segala macam situasi yang tiba-tiba. Han Bing segera memanggil Lin Yu dan He Jinqi untuk mundur. Ini adalah pertama kalinya Guci dan si bingkai hitam melihat pertempuran semacam ini. Mereka semua bersemangat, melihat ke arah podium dengan penuh semangat, tetapi mereka tidak berani berbicara. Kemudian, Yuan He dan Sui Dongwei memimpin sekelompok pemimpin tingkat tinggi untuk duduk di mimbar. Pada saat yang sama, Yuan He memimpin dalam berbicara melalui mikrofon dan mengumumkan pembukaan resmi pertemuan pertukaran militer. Pidato Yuan He tidak lebih dari beberapa kata sambutan dan kata sambutan. Lin Yu terlalu malas untuk mendengarkan, dan bertanya pada Han Bing, yang bergegas ke samping dengan suara rendah, ngomong-ngomong, bagaimana interogasi Zhang Yuxi? Ada petunjuk penting. Ini belum sampai. Kulit Han Bing merosot, dan dia berbisik, orang ini tidak makan keras dan tidak makan minyak atau garam. Setiap kali dia bertanya tentang Ling Qiao dan Tao Li Huo, dia bersikeras bahwa dia tidak tahu. Jadi saya menutupnya dulu. Bangunlah. Rencanakan untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari dulu, dan kemudian menginterogasinya setelah pertemuan pertukaran ini selesai. Sebenarnya, mudah untuk berbicara dengannya untuk diinterogasi. Lin Yu tiba-tiba menyipitkan matanya, dan berkata, selama orang memiliki keinginan dan hal-hal yang mereka pedulikan, mereka mudah hancur. Seperti Master Li Huo Daoisnya tidak bisa tanpa keinginan, dia secara alami memiliki kelemahan. Ketika Han Bing mendengar kata-kata Lin Yu, dia segera menjadi energi. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Lin Yu, dan berkata dengan ragu, dari sudut pandangmu, kelemahan Zhang Yuxi adalah Tuan Ho, Kapten.
Begitu Han Bing selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat sosok yang bergegas ke arah mereka. Itu adalah Tan Kai. Ketika para penjaga tidak jauh melihat Tan Kai, mereka menunjuk ke arah Tan Kai dengan wajah tenang dan memberi isyarat padanya untuk tidak berlarian. Tan Kai mengangguk minta maaf, lalu dengan cepat berdiri di samping Han Bing dan Lin Yu, dan tersenyum pada Lin Yu. "Tuan He, ini dia." Lin Yu tersenyum dan mengangguk padanya, dan menyapa. "Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu tidak berada di tim di depan podium?" Han Bing bertanya pada Tan Kai dengan ragu. Sebagai kontestan, Tan Kai harus berdiri di depan tim saat ini. "Ao, Kepala Yuan menyuruhku untuk menjemput seseorang. Setelah aku kembali, upacara pembukaan akan dimulai, dan aku tidak berani untuk pergi lagi. Aku berlari ketika aku melihatmu." Tan Kai tersenyum dan menyeka keringat dari kepalanya dan menjelaskan. "Bagaimana, Saudara Tan, apakah kamu memiliki kepercayaan diri?" Lin Yu tersenyum dan bertanya padanya. "Hari ini adalah audisi jika kamu mengatakannya dengan jelas. Selama kamu tidak menarik lawan yang kuat, kamu akan baik-baik saja." Tan Kai berkata sambil tersenyum, "Lagi pula, ada banyak organisasi militer yang tidak begitu mampu, dan tidak sulit baginya untuk menghadapinya. Ayo, berusaha keras hari ini dan bergegas ke 16 besar." Han Bing Chong Tan Kai berkata sambil tersenyum, sejujurnya, dia sangat optimis tentang Tan Kai, dan sama sekali tidak masalah untuk masuk 16 besar. 16 besar akan ditentukan hari ini. Lin Yu tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Han Bing. Dia tidak berharap prosesnya begitu cepat. Ya, pagi ini 64 orang menggambar 1 lawan 1 untuk menentukan 32 teratas. Sore hari, 32 orang ini akan menggambar lagi untuk menentukan 16 teratas. Han Bing mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Karena ini adalah audisi, kebanyakan orang akan tersingkir saat audisi muncul, jadi ada 2 pertandingan untuk kompetisi hari ini." Meskipun tes berturut-turut di pagi dan sore hari adalah ujian yang bagus untuk kekuatan fisik para pemain, itu bukan masalah besar bagi mereka yang benar-benar kuat. Lagi pula, orang-orang yang ditandingi di awal kebanyakan adalah lawan dengan efektivitas tempur yang lebih lemah. Sementara mereka berbicara, Yuan He dan pemimpin tingkat tinggi lainnya di atas panggung telah menyelesaikan pidato mereka, dan Sui Dongwei mengumumkan bahwa para pemain yang dinominasikan oleh berbagai negara telah mulai mengundi. "Pergilah." Han Bing tersenyum dan menatap Tan Kai dan memberi isyarat padanya untuk menggambar banyak. Tan Kai mengangguk bersama Han Bing dan Lin Yu, lalu berlari menuju mimbar. Pergi dan lihat." Han Bing mengedipkan mata pada Lin Yu dan memimpin Lin Yu menuju mimbar. "Kakak kedua, mari kita lihat kendaraan lapis baja itu." Melihat Mier tertarik dengan kendaraan lapis baja di sana, He Jinqi ingin membawa Mier dan yang lainnya ke garasi. "Oke, jangan berlarian." Lin Yu mengangguk padanya. Han Bing segera mengedipkan mata pada 2 penjaga di samping dan meminta mereka untuk mengikuti He Jinqi dan yang lainnya. Satu untuk melindungi keselamatan mereka dan yang lainnya adalah untuk mencegah mereka menyentuh hal-hal yang tidak boleh disentuh. Kemudian dia membawa Lin Yu untuk terus berjalan. Pergi ke podium. Saya melihat bahwa 2 penjaga sudah berdiri di depan kotak lotere di depan podium saat ini. Setengah dari pemain dipilih secara acak dan berbaris untuk lotere. Jika pemain yang tersisa masih tidak cocok, lotere akan berlanjut sampai setiap orang dicocokkan sampai lawan. Sebagai anggota dari Departemen Intelijen Militer, Tan Kai tentu saja memiliki kualifikasi untuk undian. Setelah akhirnya dia antri, dia tidak sabar untuk memasukkan tangannya ke dalam kotak undian, lalu mengeluarkan sebuah bola kertas putih, lalu dia berjalan dari kerumunan. Saya keluar dari sana, berjalan ke samping dan tidak sabar untuk membukanya. Pada saat ini, Lin Yu dan Han Bing juga datang ke kelompok orang ini. Melihat bahwa Tan Kai telah mendapatkan lotere,
Lin Yu bertanya kepada Tan Kai sambil tersenyum, "Kakak Tan, bagaimana?" Tan Kai tidak berbicara, membuka bola kertas dengan senyuman, tapi setelah dia melihat angka pada bola kertas tersebut, wajahnya tiba-tiba berubah tiba-tiba. Ketika Han Bing melihat ini, dia hanya bisa merasakan firasat yang tidak menyenangkan. Dia bergegas dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Ada apa?" Saat dia berkata, dia menundukkan kepalanya ke catatan di tangan Tan Kai, mengerutkan kening, dan bertanya dengan bingung, "Nomor 33. Siapa nomor 33?" Karena dia bukan kontestan, dia tidak begitu jelas tentang pemain yang diwakili oleh angka-angka ini. Lin Yu, yang tidak tahu apa-apa tentang itu, bahkan lebih bingung, dia melirik catatan itu dan tidak bisa tidak melirik Tan Kai dengan rasa ingin tahu. Aku melihat Tan Kai menelan ludahnya, wajahnya menjadi pucat, lapisan tipis keringat keluar dari dahinya, dan sedikit rasa takut muncul di ekspresinya. "Saudara Tan, siapa orang ini?" Wajah Lin Yu sedikit berubah ketika dia melihatnya, dan dia bertanya dengan cemas, dia belum pernah melihat Tan Kai menunjukkan ekspresi pemalu. 33, ini Sorok of the Mesat, kata Tan Kai dengan suara gemetar. Sorok. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menatap Han Bing dengan rasa ingin tahu, dia sangat aneh dengan nama ini. Tetapi saat ini, langkah-langkah di belakangnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan buru-buru membungkuk ke Lin Yu dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, Sorok tampaknya adalah jenius mesat sekali dalam seabad yang dikatakan tuanku. Berlatih teknik maga kuno asli secara ekstrim." Itu dia. Lin Yu juga sedikit terkejut ketika mendengar ini, melihat ekspresi panik Tan Kai saat ini, dia tahu bahwa kata-kata Bu Cheng sebagian besar benar. Ini, Sorok. Saat ini, Han Bing sepertinya teringat tiba-tiba, meraih catatan di tangan Tan Kai, dan melihat ke bawah, dia sedikit tidak yakin, pemain super dari Mesade itu. Dia yang ke-33. Begitu suara itu jatuh, dia segera menoleh dan melihat ke kerumunan, seolah mencari sosok Sorok. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi para pengikutnya yang penasaran menyapu pandangannya, ingin melihat betapa sakralnya Sorok ini.